Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Riset Kimia. Perkenalkan, nama saya Wiyogo Priyowicaksono. Saya selaku Kepala Laboratorium Riset Kimia, Laboratorium Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Laboratorium Riset Kimia, kita masuk ke dalamnya. Laboratorium Riset Kimia didedikasikan untuk kegiatan penelitian, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Penelitian-penelitian yang dapat dilakukan yaitu penelitian tugas akhir atau skripsi, proyek dosen, maupun proyek untuk mengikuti perlombaan baik tingkat internasional maupun nasional. Yuk kita intip instrumen canggih yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tohari, Laboran Lab Riset Kimia. Nah, sekarang saya berada di ruang instrumen yang bernama AAS. AAS ini merupakan alat yang digunakan untuk analisis logam total pada suatu sampel. Nah, sampel yang dianalisis itu bisa berupa sampel padat ataupun sampel cair. Nah, sampel yang akan dianalisis itu harus melakukan proses destruksi terlebih dahulu, yaitu sampel cair ataupun padat dicampurkan dengan asam nitrat pekat ataupun aqua regia. Nah, sehingga nanti akan terdestruksi sehingga baru bisa terbaca oleh AAS logam totalnya. AAS ini merupakan jenis flame AAS, yaitu menggunakan gas asetilen sebagai bahan bakar dan udara sebagai oksidannya. Nah, nanti api yang dihasilkan pada tempat atomisasi, nah itu bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Nanti bisa kita lihat apinya seperti apa dalam keadaan menyala. Nah, alat AAS ini pada kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk analisis air. Misalkan saja kita tinggal di daerah pegunungan, di Gunung Kidul misalnya. Nah, di sana mungkin akan kita dapatkan bahwa air sumur itu sedikit berwarna keruh. Nah, itu bisa kita cek kadarnya. Nah, biasanya kita cek kadar kalsiumnya. Kita cek kadar kalsiumnya, kemudian hasilnya akan kita bandingkan dengan baku mutu air sesuai yang ada di SNI. Apakah air tersebut bisa langsung kita konsumsi, ataukah harus melalui tahap preparasi terlebih dahulu. Nah, contoh yang lain apabila kita tinggal di daerah industri perak misalnya. Nah, di sana kan kita menggunakan perak atau Ag untuk bahan padatnya, untuk bahan bakunya. Nah, kita bisa cek cemaran sekitarnya, kita cek sungainya ataukah sumur-sumur dekat tempat tinggalnya. Nah, kemudian kita cek menggunakan alat ini, kita cek Ag-nya apakah ada logam Ag yang ada di dalam air tersebut. Di dalam alat AAS ini kita menggunakan sumber energi berupa lampu hollow cathode lamp. Seperti ini, kita mempunyai banyak lampu karena di alat AAS itu satu logam itu menggunakan satu lampu. Nah, seperti ini. Ini merupakan hollow cathode lamp-nya. Dan merah itu merupakan sumber radiasinya atau sumber energinya. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita bisa menyalakan untuk udara sama asetilinnya. Kita nyalakan. Kita nyalakan udara terlebih dahulu sebagai oksidannya, bahan bakarnya, sebagai fuel, asetilen. Kita nyalakan apinya. Nah, di situ akan terjadi tempat atomisasi. Sampel masuk melalui sampel ini, melalui pipa kapiler. Selanjutnya logamnya akan teratomisasi, kemudian akan terjadi eksitasi. Nah, dari energi eksitasi itu terjadi emisi. Nah, akan ditangkap oleh monokromator, detektor, sehingga nanti setiap sampel akan terbaca berapa absorbansinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Isnaini, Laboran Lab Riset Kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat salah satu instrumen yang dimiliki laboratorium kimia, yaitu adalah spektrofotometer inframerah atau yang biasa kita sebut dengan FTIR. FTIR merupakan suatu instrumen yang biasa kita gunakan untuk analisis gugus fungsi dalam suatu senyawa. Di sini, FTIR yang kita miliki adalah FTIR yang menggunakan aksesoris diamond sebagai refleksi sinar inframerah. Dengan alat ini, kita dapat menganalisis sampel dalam bentuk padat maupun cair. Kelebihan dari instrumen ini adalah terletak pada persiapan sampel yang tidak terlalu rumit, yaitu tidak memerlukan pencampuran dan pembuatan pelet, sehingga sampel bisa langsung dianalisis. Sekian pengenalan Laboratorium Riset Kimia. Semoga bisa menjadi gambaran tentang fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh jurusan Kimia FMIPA UII bagi adik-adik mahasiswa baru jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Bayu Yantoko, selaku Kepala Laboratorium Kimia Terapan, jurusan Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia. Hari ini kita sama-sama akan mengetahui lebih jauh tentang fasilitas yang ada di Laboratorium Kimia Terapan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprisilia Rizky Wijaya dari Laboratorium Kimia Terapan jurusan Kimia. Untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat potensiostat yang ada di Laboratorium Kimia Terapan. Potensiostat merupakan salah satu instrumentasi yang banyak digunakan untuk mengetahui karakteristik elektrokimia dari suatu bahan atau material. Alat ini memiliki teknik pengukuran elektrokimia yang bervariasi seperti voltametri siklik yang biasanya digunakan untuk pengukuran kualitatif, kemudian teknik voltametri pulsa yang banyak dipakai untuk pengukuran kuantitatif. Nah, alat ini telah luas banyak digunakan dalam berbagai sektor industri seperti sektor farmasi untuk analisis simultan karena setiap senyawa memiliki nilai potensial yang spesifik. Kemudian di laboratorium lingkungan juga digunakan untuk analisis organik polutan dan logam berat yang terlarut dalam air. Alat ini tidak hanya digunakan untuk analisis rutin, namun alat ini juga dapat dipakai pada pengembangan elektroda kerja dan metode analisis. Misalnya, elektroda yang umum dipakai untuk analisis saat ini berbasis emas dan platina, namun elektroda tersebut cukup mahal, sehingga laboratorium dapat mengembangkan elektroda kerja yang lebih murah, berbasis karbon, dan tentunya perlu dilakukan validasi terlebih dahulu. Keuntungan dari instrumentasi adalah preparasi yang sangat mudah selama sampel mudah dilarutkan dalam air dan tidak memerlukan teknik pemisahan yang khusus. Nah, berikut adalah alat potensiostat yang ada di Laboratorium Kimia Terapan. Nah, ini adalah komponennya. Ada elektroda, kemudian untuk
menggunakan alat ini kita tersambung dengan komputer. Jadi teman-teman akan mengoperasikan melalui komputer seperti ini. Sekian adalah penjelasan singkat tentang alat potensiostat. Untuk alat berikutnya akan kita cek di sebelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yorvan Ruindia, Laboran Laboratorium Kimia Terapan jurusan Kimia. Fasilitas instrumentasi selanjutnya yang ada di Laboratorium Kimia Terapan yaitu adalah gas kromatografi. Kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Penggunaan umum kromatografi gas mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran. Dalam beberapa kondisi, kromatografi gas dapat membantu mengidentifikasi senyawa. Kromatografi gas juga dapat digunakan untuk menyiapkan senyawa murni dari suatu campuran. Komponen dalam kromatografi gas meliputi yang pertama adalah fase gerak yang berupa gas pembawa. Biasanya merupakan gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Fase diam dalam kromatografi gas berupa cairan mikroskopik atau polimer yang dipadatkan dalam pendukung fase diam yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut sebagai kolom. Kemudian komponen yang lain dalam kromatografi gas meliputi autoinjektor, detektor, dan oven. Pengoperasian kromatografi gas juga menggunakan komputer. Sekian penjelasan singkat mengenai instrumen kromatografi gas yang ada di Laboratorium Kimia Terapan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, Pakai masker. Cuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.